Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, untuk kita saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ini menjadi sebab yang memberatkan amalan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Saat ini kita akan mengkaji tema tentang hidayah Allah. Sebab datang dan hilangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hidayah Allah ini adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling besar nilainya dalam kehidupan manusia, yang paling kita butuhkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Hidayah Allah saking pentingnya, bayangkan saja kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah di setiap rakaat salat kita. Di setiap rakaat salat kita, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung permintaan hidayah. Seandainya ini tidak penting atau bukanlah perkara yang paling penting, tidak akan mungkin kita diperintahkan untuk memintanya secara berulang-ulang terus menerus. Ini masih dalam salat yang wajib, belum salat yang sunnah. Kita juga wajib baca surat Al-Fatihah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Ini kita ulang-ulang dan Allah perintahkan karena Allah Maha mengetahui hidayah ini kita butuhkan setiap saat. Ya, kita butuhkan setiap saat. Waktu kita masuk Islam, kita butuh hidayah dari Allah untuk menjaga kita istiqomah di atas Islam. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat maghrib, kita butuh hidayah. Nanti waktu salat isya, kita butuh hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, hidayah di atas iman, istiqomah di atas kebaikan Islam sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tidak asing bagi kita, di dalam Al-Qur'an penghuni surga saja setelah masuk ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penghuni surga, mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk surga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk hidayah dari Allah. Jadi hidayah kita butuhkan sampai di akhirat. Berarti ini perkara yang sangat penting untuk kita bahas. Ya, sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan kenapa di ayat surat Al-Fatihah ini
Kita diperintahkan untuk terus minta hidayah menempuh jalan yang lurus. Padahal orang muslim, apalagi orang yang taat beribadah, kan dia sudah menempuh jalan yang lurus. Kenapa diperintahkan terus dia minta, ya Allah berikanlah hidayah agar aku bisa menempuh jalan yang lurus? Apakah berarti kita disuruh meminta sesuatu yang sudah ada? Jawabannya tidak. Bukan cuma itu maknanya. Karena permintaan hidayah yang dimaksud di ayat ini adalah di samping meminta hidayah itu sendiri, juga meminta tambahan hidayah agar sempurna pada diri kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meminta apa? Talabus sabat 'alaiha, meminta keteguhan di atas hidayah. Agar saat ini kita mengenal Islam, kita merasa mulia dengan iman, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu, kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, agar hidayah kebaikan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Inilah pentingnya hidayah. Makanya hidayah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kepada siapa yang diberikannya. Orang yang Allah palingkan dari hidayah, tidak ada jalan baginya untuk bisa mendapatkan petunjuk. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, dialah yang mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, naudzubillahi min dzalik, maka kamu tidak dapati seorang pelindung pun yang bisa memberikan bimbingan hidayah kepadanya. Mungkin tidak asing bagi kita, contoh yang sangat nyata. Kisah dalam sejarah Islam tentang siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Abu Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Apa kurangnya orang ini dekatnya dengan hidayah? Ya, keponakannya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik pembimbing kepada hidayah. Dia sangat sayang kepada kemenakannya ini, membelanya, mencintainya karena sangat disayanginya. Ya, dan dia mengakui kebaikan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikir-pikir, masya Allah, hidayah ini dekat dengan dirinya. Nabi SAW sebagai Nabi yang terbaik, pembimbing yang terbaik, apalagi kepada pamannya sendiri, tentu tidak kurang dalam mendakwainya. Sampai menjelang kematian pamannya ini, Nabi SAW berkali-kali mendatangi dan menawarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia masuk Islam. Ya ammi, dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib datang melapor kepada Nabi SAW waktu pamannya sakit keras, waktu ayahnya ini Abu Thalib sakit keras. Ya Rasulullah, inna ammaka, wahai Rasulullah, pamanmu sakit. Maka Rasulullah SAW bergegas mendatanginya, didakwai kesempatan terakhir, sakit keras. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah supaya saya bisa membela kamu nanti. Ini kalimat yang aku jadikan untuk membela kamu di hadapan Allah. Bagaimana kalau Nabi SAW membela di hadapan Allah dengan syafaatnya, dengan izin Allah, Allah akan kabulkan. Cuma syaratnya syafaat itu berlaku bagi orang yang beriman. Itu permasalahannya. Ini pamannya belum beriman. Ternyata ketika itu, karena ada pengaruh dari 2 orang kafir Quraisy, pamannya enggan mengucapkan kalimat ini. Dia tetap mati di atas agama nenek moyang. Kurang apa dakwanya Rasulullah SAW terhadapnya? Kurang apa dekatnya hubungan nasab mereka? Kurang apa kasih sayangnya? Tapi hidayah Allah tidak turun padanya. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yang kamu inginkan. Tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ini menjadikan kita bersyukur. Kita tidak punya hubungan nasab dengan Nabi SAW. Kita juga tidak menyaksikan dakwah beliau secara langsung. Tidak punya juga pembelaan terhadap beliau SAW ketika disakiti di jalan Allah. Negeri kita juga jauh, ya. Kita juga bukan orang Arab. Tapi alhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengenal Islam, iya kan? Hidayah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Hidayah untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Ini contoh nikmat besar yang harus kita syukuri. Maksudnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan ini adalah nikmat, ya, terkadang di luar nalar pemikiran manusia. Makanya yang namanya hidayah ini benar-benar kita harus syukuri, kita harus muliakan, dan kita harus agungkan. Karena ini nikmat terbesar. Wujud syukur kita terhadap hidayah adalah dengan kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari Islam, kita pelajari Al-Quran dan renungkan isinya. Kita pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita dipilih dengan segala kekurangan kita untuk bisa mengenal hidayah yang agung ini, yang insya Allah dengan sebab ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita dari kehinaan dan azab di dunia dan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah ini hidayah, ya, yang demikian pentingnya. Di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, oleh Imam Muslim, hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semua kalian tersesat. Semua kalian tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku, kepada Allah, supaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Ingat, kita butuhkan hidayah tadi secara umum dan secara rinci. Ya, ada orang yang sudah mengenal kebenaran tapi dia enggan mengamalkannya karena dia dapat hidayah di awal, hidayah berikutnya dia tidak dapat. Hidayah itu sama dengan iman. Kita butuh untuk menyempurnakannya dalam diri kita. Makanya terus kita belajar. Ada yang salah, terus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti hidayah Allah, mengusahakan bertambah hidayah pada dirinya, maka Allah akan tambahkan petunjuk hidayah itu bagi dirinya, dan Allah akan berikan untuknya ketakwaan. Jadi hidayah perlu kita jaga dan kita tambah pada diri kita, supaya nanti semakin sempurna, semakin lengkap. Ketika itulah Allah menganugerahkan ketakwaannya kepada hamba ini dengan rahmat dan karunia-Nya.
Taib jemaah sekalian rahimakumullah, apa itu hidayah? Hidayah secara bahasa Arab, hada yahdi hidayatan atau hudan. Artinya dalam terjemahan bahasa kita adalah petunjuk. Bisa diartikan juga al-irsyad, bimbingan. Atau ad-dalalah, menunjukkan. Menunjukkan kepada sesuatu, itu artinya hidayah. Ya. Para ulama ketika menyebutkan definisi hidayah tadi secara bahasa, ada juga definisi secara syariat. Beberapa di antara para ulama ada yang membaginya menjadi dua bagian besar, dua macam. Ada juga yang membaginya menjadi 4. Ya tergantung dari tinjauannya. Adapun kalau ditinjau dari segi sumber hidayah itu, maka hidayah terbagi dua. Ada yang diistilahkan dengan hidayatud dalalati wal irsyad. Hidayah yang berarti bimbingan, ajakan kepada kebaikan. Jadi orang yang berceramah, misalnya orang yang berkhutbah mengajak manusia kepada kebaikan, ini artinya dia sedang mengusahakan hidayah agar orang bisa mengikuti kebaikan. Ini hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan hidayah, bimbingan kepada manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Artinya orang yang belajar petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani kebaikan beliau, maka dia akan terbimbing mengikuti jalan yang lurus. Hidayah yang kedua, ini adalah inti dan asal hidayah. Inilah yang kita kenal dengan hidayatut taufiq. Taufik ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya ayat tadi kan Rasulullah dikatakan, engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang tadi tentang Abu Thalib, apa yang Allah firmankan? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah taufik maksudnya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah dia yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini cuma ada di tangan Allah semata-mata. Apa artinya hidayah taufik? Adalah ilham di dalam hati untuk menerima kebaikan. Dada yang dibuka dan dilapangkan untuk mengikuti Islam. Karena hati yang menguasainya cuma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati, karena ini hanya kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Makanya termasuk hubungannya dengan masalah hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati manusia. Rasulullah SAW punya doa yang sangat terkenal, meminta keteguhan di atas Islam. Bagaimana doanya? Dalam hadis yang sahih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena ini sifat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha menguasai hati, maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku, tsabbit, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kalau Allah menghendaki, Allah bisa mencabut hidayah. Sebagaimana dia yang maha kuasa
memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Taib, sekarang bagaimana hubungan antara kedua hidayah ini? Hubungan antara keduanya adalah hubungan sebab akibat. Hidayah di tangan Allah, tapi harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Berdoa kepada Allah. Apa sebabnya? Belajar petunjuk Nabi Muhammad SAW. Belajar Al-Quran yang paling utama. Makanya meskipun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh orang mengatakan, saya tidak usah sholat berjamaah. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak usah baca Al-Quran. Saya tidak mau belajar, mengikuti pengajian, mendengarkan nasihat. Kan hidayah toh di tangan Allah. Salah. Anda meninggalkan sebab, padahal Allah menjadikan ini adalah sebagai sebab untuk terbukanya hati menerima kebenaran. Bagaimana Anda akan mendapatkan hasil dari sebab tersebut kalau Anda sendiri tidak menempuh sebab? Oleh karena itulah, dengan kita belajar Islam, di sini kita akan mengusahakan sebab-sebab terbukanya pintu hidayah pada diri kita. Ya, contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk dia mendapatkan hidayah, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki selalu hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk Allah berikan dia kepadanya hidayah, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Caranya agar hati kita lapang menerima Islam bagaimana? Kita harus kenal keindahan Islam. Kita harus yakinkan hati kita bahwa Islam itu indah, iman itu manis, salat itu adalah nikmat. Tadi sudah kita bahas di pengajian habis asar tadi. Rasulullah SAW mengatakan salat sebagai apa? Qurratul ain wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur jiwaku ketika aku menunaikan salat. Ini tanda iman yang benar. Kalau kita belajar iman yang benar, kita hilangkan kotoran penyakit hati kita, kita tumbuhkan iman di hati kita, belajar sholat, belajar akidah, belajar iman, kita akan rasakan Islam itu indah, ibadah itu nikmat, berzikir itu mendatangkan ketenangan. Ketika itulah hati kita lapang menerima Islam. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat, apa ciri-cirinya? Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah menjadikan hatinya sempit, susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini berbahaya. Ya, ada orang yang malas-malasan menjalankan ibadah. Ini berbahaya. Ciri-ciri hidayah tertutup dalam dirinya. Makanya harus segera dibenahi. Ini tanda penyakit hati. Ya, kalau orang yang normal dikasih makan yang enak, kira-kira dia suka atau tidak? Suka. Dihabiskan, minta tambah. Iya kan? Orang yang sedang sakit dikasih makan, suka atau tidak? Tidak suka. Bukan makannya yang salah, tapi siapa yang salah? Orangnya yang salah. Berarti orang yang sakit ini harus segera mengusahakan kesembuhan pada dirinya. Karena dengan dia merasakan makanan enak tadi terasa pahit di lidahnya, ini menunjukkan ada yang tidak beres pada organ tubuhnya. Demikian pula masalah iman kita, begitu kita menilainya. Makanya orang yang lapang menerima Islam sebagai agamanya
lapang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya, sebagai rasulnya, lapang menerima Allah sebagai Tuhannya, sembahannya satu-satunya, inilah orang yang akan merasakan lezatnya iman. Apa dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan lezat atau nikmatnya iman. Nikmatnya iman siapa? Man radiya billahi rabban, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Ridho di sini bukan hanya menerima dengan lapang, dengan senang, dengan gembira. Dia ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, sembahan satu-satunya, tempat dia meminta, tempat dia bersandar satu-satunya. Wabil islami dinan, dia ridho kepada Islam sebagai agamanya. Dia tidak akan mencari agama selain Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dia ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai panutannya, sebagai imam yang diikuti satu-satunya. Ini ciri orang yang merasakan kelezatan iman. Inilah orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, hidayah ini adalah nikmat yang harus kita berusaha jaga dan cari sebab-sebab untuk meningkatkannya pada diri kita. Orang yang semakin tahu sesuatu itu penting, pasti dia akan semakin bersemangat untuk mendapatkannya, menyempurnakan pada dirinya, dan yang paling penting juga adalah menjaganya agar tetap pada dirinya. Orang yang sering berdoa, waktu dia baca Al-Fatihah dia renungkan makna doa minta hidayah tadi. Ini menunjukkan dia paham nilai hidayah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak doa, iya kan? Tentang meminta hidayah. Di antaranya dalam doa qunut witir, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dalam orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah, ketakwaan, al-afaf, menjaga kehormatan diri, dan kekayaan hati, kecukupan dalam hati. Jadi sebab yang paling pertama untuk mendapatkan hidayah dan menjaga hidayah pada diri kita adalah banyak berdoa. Jadi waktu minta, jangan hanya difokuskan minta dalam urusan-urusan dunia. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu minta kebaikan dunia akhirat, utamanya minta hidayah. Ingat ayat kursi tadi, fastahduni ahdikum, maka minta hidayah kepadaku, kepada Allah, supaya aku berikan hidayah itu. Kalau tidak minta ya tidak diberikan, karena dia merasa tidak butuh. Jadi berdoa dan meminta kepada Allah, ini sebab utama mendapatkan hidayah. Berikutnya, sebab berikutnya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik yang sebab untuk mendapatkan hidayah dan menyempurnakan hidayah pada diri kita. Jadi Al-Quran dibaca dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar. Tapi jangan lupakan, pahami isinya, supaya hidayah masuk ke hati kita. Karena kalau kita pahami isinya, berarti hati kita akan tersentuh dengan keindahan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus, akhlaknya yang diajarkannya paling lurus, keimanannya paling lurus, bimbingan dalam keyakinan, dalam keimanan, dalam akhlak, dalam ibadah paling lurus Al-Quran. Kalau kita baca dan renungkan isinya. Berikutnya, sebab mendapatkan hidayah, mempelajari
memahami dan mempraktekkan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu termasuk Al-Qur'an, karena beliaulah yang diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, dan dijelaskan di dalam hadis-hadis beliau ini adalah sebaik-baik sumber sebab hidayah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Setelah itu apa? Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah, wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikuti kajian yang membahas tentang sunnah, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menambah hidayah pada diri kita. Ini akan menyempurnakan hidayah yang sudah ada pada diri kita, sekaligus akan menjaganya. Berikutnya, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 137, ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka beriman kepada Allah seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Telah mendapatkan petunjuk. Ini merupakan bukti bahwa keimanan para sahabat inilah keimanan yang dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, secara umum yang namanya meneladani orang-orang yang soleh, baik meneladani para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meneladani para sahabat, meneladani para imam ahlus sunnah, mengambil panutan dari akhlak mereka, dari ilmu mereka, dari pengamalan mereka. Ini adalah sebab yang kuat untuk menambah hidayah pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah petunjuk mereka ikutilah. Jadi membaca biografi sejarahnya orang-orang yang soleh, makanya membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi yang terdahulu, ya, membaca sejarah hidupnya para sahabat, orang-orang yang soleh sebelum kita, ini akan menambah hidayah pada diri kita, menjadi motivasi bagi kita untuk mengikuti petunjuk mereka yang lurus. Taib, tidak kalah pentingnya juga bersungguh-sungguh dalam menyambut, mempelajari Islam, mensyukuri nikmat hidayah. Sungguh-sungguh, sesuatu yang mulia kita harus kejar dengan sungguh-sungguh. Dalam urusan dunia, kalau ada sesuatu yang mahal, berharga, apa yang kita lakukan untuk mendapatkannya? Kalau urusan dunia orang berlomba-lomba biar dengan harga yang mahal dibayar, harus mengorbankan tenaga, bahkan ada yang mengorbankan jiwa, dikejar. Kenapa dalam urusan yang menyangkut keselamatan dunia akhirat kita tidak sungguh-sungguh? Orang yang tidak sungguh-sungguh berarti dia tidak menghargai, berarti dia tidak ingin kemuliaan untuk dirinya. Makanya Allah mensyaratkan hidayah darinya tergantung kesungguhan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Ankabut. Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah orang-orang yang sungguh kami akan berikan hidayah untuk menempuh jalan-jalan kami, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kesungguhan menentukan hidayah dari Allah.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Orang yang paling besar mendapatkan, orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhan dan perjuangannya. Ini kurang lebih sebab-sebab untuk kita mengusahakan hidayah pada diri kita, menambah hidayah tersebut dan menjaga hidayah tersebut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang hidayah, sebab datang dan hilangnya. Tentu masih banyak penjelasan yang lain. Juga makalah tentang hal ini pernah saya tulis dan dimuat di internet, juga dicetak dalam buku ya, tentang hidayah Allah sebab datang dan hilangnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dengan ringkas di kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk golongan hamba-hamba yang selalu mendapatkan hidayah darinya dan selalu dijadikan istiqomah di atas hidayah Islam, hidayah iman, hidayah mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang ya, karena waktu juga mungkin kita cukupkan kajiannya. Apakah ada pertanyaan atau tidak, gimana? Satu pertanyaan saja ya, karena waktu sudah dekat. Maka saya persilakan sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Ya, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika meridhai seorang hamba, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Dan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di surga nanti. Apa hubungannya dengan hidayah? Hidayah adalah sebab agar hamba ini melakukan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah memilih seorang hamba, ya, maka Allah akan berikan hidayah dia untuk mengenal Islam. Semangat kemudian mempelajari Islam, semangat mengamalkannya. Kalau dia salah, dia segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Maka dengan sebab ini hamba tersebut semakin menyempurnakan keridhaan Allah pada dirinya. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Makanya orang yang berbuat kufur, kekafiran, Allah tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardha li ibadihil kufur." Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi hamba-hambanya melakukan perbuatan kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin cukup sampai di sini karena waktu juga. Kita akhiri, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatian. Juga kita ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada Ta'mir Masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kita bisa mengadakan kegiatan pengajian di sore hari dan malam hari ini. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.